Sekarang saya akan membuat tutorial bagaimana melaksanakan atau merancang pembelajaran di e-learning SMK Negeri 1 Tampak Siring menggunakan LMS model. Pertama-tama untuk kita masuk atau login, tentu kita ketikkan dulu alamat e-learningnya di address bar seperti ini. Silakan diketikkan elearning.smkn1tampaksiring.sch.id. Jika sudah, silakan di enter, maka akan muncul seperti tampilan di layar. Jika sudah, maka sekarang kita akan masuk ke LMS ini. Pertama kita ketikkan username. Jika sudah pernah masuk, itu bisa kita langsung klik. Jika belum, silakan diketikkan. Jadi username di sini ketikkan sesuai dengan username ibu bapak yang telah diberikan oleh admin. Silakan diketikkan. Demikian juga passwordnya. Silakan ketikkan username secara tepat dan demikian juga dengan password. Ini wajib diketikkan secara benar. Jika sudah, kita langsung klik masuk. Jika sudah masuk, maka akan ada tampilan seperti ini. Ini akan muncul nama ibu bapak. Seperti ini, jika telah memiliki course atau kursus, maka akan muncul. Untuk saya, setelah memiliki 2, jadi seperti ini. Ini tampilannya. Dan di sisi kiri, bisa garis 3 bisa diklik. Akan muncul dashboard, beranda situs, kalender, file pribadi, kursus yang diikuti. Jika diklik seperti ini. Kemudian ada administrasi situs. Jika sudah, maka sekarang saya akan mencobakan bagaimana cara membuat course atau kursus yang baru atau kelas baru. Itu pertama-tama bisa dipilih yang di sebelah kiri. Silakan pilih yang paling bawah, administrasi situs. Silakan diklik. Jika telah diklik akan tampil seperti ini. Kemudian silakan cari tombol atau tulisan tambah atau ubah kursus. Bisa diklik. Ya. Jika sudah seperti ini, maka sekarang kita akan membuat kursusnya. Ini ada pilihan, kursus bisa kita buat di kelas 10, 11 ataupun 12. Jika saya klik kelas 10, maka akan muncul di bawah kelas 10 ada multimedia, ada akomodasi perhotelan, usaha perjalanan wisata, tata boga dan kecantikan kulit. Kemudian jika membuat kursus atau kelas di multimedia, klik multimedia. Jika akan membuat kelas di AP misalnya, silakan klik akomodasi perhotelan. Seperti ini. Demikian juga untuk usaha perjalanan wisata dan tata boga. Seperti ini. Jadi di kelas 10 ada kompetensi keahlian multimedia, akomodasi perhotelan, atau sekarang disebut dengan perhotelan, ada UPW, tata boga. Di masing-masing ini baru ada pengelompokan kelasnya. Demikian juga di kelas 11 akan sama. Akan sama seperti itu. Ini kelas 11, ini isinya sama. Nah, misalkan saya buat di kelas 10, klik kelas 10. Jika sudah, tampilannya seperti ini. Kemudian jika mau
perhotelan atau akomodasi perhotelan, silakan diklik. Selanjutnya kita klik misalkan kelas 10 HP4, klik di sini. Kelas 10 HP4. Jika sudah, maka di sebelah kanannya ini akan ada beberapa kursus atau kelas yang telah dibuat. Ini 10 HP4 yang telah ada, 10 HP4 BK, 10 HP4 sanitasi, 10 HP4 mata bahasa Indonesia, 10 PH4 ini sama, maksudnya yang AP akomodasi perhotelan, yang di bawah PH perhotelan. Misalkan kita mau buat di kelas 10 HP4, kita klik di sini, buat kursus baru. Setelah diklik, kita buat penamaannya. Nah, sekarang kita buat, diawali dengan kelas terlebih dahulu. Kelas di tingkat, maksudnya tingkat 10. Tingkat 10. Kemudian perhotelan atau AP, saya mungkin buat PH perhotelan, perhotelan 4, mata pelajaran matematika. Karena ini sifatnya tutorial atau mencoba, saya isi di belakangnya tulisan coba gitu misalkan. Tapi yang sebenarnya tanpa kata coba, ini dihapus kalau sebenarnya. Kemudian yang di bawahnya diisi nama singkat. Nama singkatnya tidak harus disingkat juga, atau boleh dibuat sama boleh. Lebih gampang kita buat aja sama. Sudah. Kemudian kategori kursusnya sudah ada di sini. Terus khusus keterlihatan ya ditampilkan. Kemudian tanggal mulai kursus sekarang dibuat baru. Karena kursus ini selama tahun pelajaran, kita buat setahun ya. 23 Juli 2020 sampai 23 Juli 2021, ya setahun. Boleh dilebihkan. Nomor ID kursus bisa dikosongkan dulu, kebelakangan bisa kita edit. Keterangan ringkasan kursus juga bisa kita kosongkan. Di sini diminta mengupload gambar untuk kursus, misalkan image, formatnya GIF, JPG, PNG. Jika mau diisi bisa diklik di sini, add atau tambahkan. Nah, jika sudah, akan tetapi karena ini mengawali, jadi saya tidak akan mengisi keterangan ataupun upload gambar. Tujuannya apa? Tujuannya karena kita baru mengawali, biar lebih mudah dan tidak terlalu rumit. Seperti itu. Format kursus bisa kita buka. Formatnya bersih topik. Jumlah bagiannya 4. Ini bisa kita tambah nanti. Bagian yang disembunyikan bisa. Dan secara sederhana bisa kita biarkan dulu seperti itu. Tampilannya kita biarkan tampilannya seperti ini. Jumlah pengumumannya 5. Kemudian tampilan perangkat ke siswa kita isi ya, biar siswa dapat melihat. Seperti itu. Tampilan laporan aktivitas kita isi ya saja, biar ada laporan aktivitas. Dibiarkan tidak juga bisa ya. Berkas dan unggahan kita pakai yang defaultnya aja. Completion tracking kita ya biarkan. Grup, no group kita biarkan saja. Penamaan ulang, teks kita biarkan. Jadi di pembuatan kursus kita cuma memberikan nama yang atas saja. Jadi selebihnya yang di bawah untuk tutorial kali ini akan saya tidak rubah atau tidak isikan atau tidak sesuaikan.
Yaitu gunanya biar ibu bapak bisa membuat kursus atau kelas terlebih dahulu. Sedangkan nanti tetap bisa kita edit sesuai dengan kebutuhan dan kondisi berikutnya. Kita bisa klik simpan dan kembali. Ya, seperti itu. Jika kita kembali, jadi kursus kita bisa dilihat sudah ada di sini. Kursus atau kelas XPH4 Matematika coba. Dan jika kita melihat di sini kursus yang saya ikuti bisa kita klik. Klik yang ini. Yang kita baru buat 10 PH4 Matematika coba, kita klik. Udah. Seperti ini. Tampilan awalnya sudah kelihatan nama kelasnya atau kursusnya 10 PH4 Matematika coba. Ingat, karena ini mencoba, isi coba. Jika kelas sebenarnya tentu tidak berisi kata coba lagi. Ini nanti dihilangkan atau tidak diisi. Berikutnya ada pengumuman. Di sini ada pengumuman, ada topik. Untuk mengisi ini tentu kita perlu mengedit. Sekarang bagaimana cara mengeditnya? Lihat gear yang di sebelah kanan ini. Lihat gear ini, kita klik tanda di sini. Setelah diklik, ada banyak pilihan. Kita fokus dulu yang paling atau nomor 2 dari atas. Hidupkan mode ubah. Kita klik ini, hidupkan mode ubah. Kita klik. Ya, jika telah kita klik, maka akan ada tanda pensil di pengumuman yang tadi tidak ada. Di sini lurus ke kanan ada kata ubah. Dan ada beberapa lagi tampilannya, beberapa menunya sudah mulai muncul. Jika sudah, kita langsung aja rubah dari pengumuman. Misalkan pengumuman di sini kita bisa klik. Ya, seperti ini. Misalkan pengumumannya kita bisa tambahkan silakan baca dan pelajari setiap tahapan gitu misalkan. Dan jika belum paham atau kurang paham, bisa chat ke WA itu misalkan 081 999 888 777 itu misalnya. Jika sudah, kita biar tersimpan seperti ini, kita bisa ketik enter atau tekan enter. Ya, seperti itu. Nah, jika sudah, kita bisa langsung isi topik sekarang. Ya, jika sudah, topik di sini bisa kita ganti, misalkan diisi KD-nya. Nama topiknya kita ubah menjadi nama KD-nya. Misalkan KD 3.1 tentu dengan KD itu pengetahuan, KD keterampilannya 4.1, untuk materinya bilangan pangkat, misalkan akar atau bentuk akar, dan logaritma. Mungkin seperti itu. Jika sudah, sama kita enter. Ya, sudah. Sekarang kita bisa tambahkan aktivitas ataupun sumber daya. Ini kita bisa langsung klik saja. Tentu di dalam pembelajaran kita akan memberikan absensi terlebih dahulu. Jadi siswa pada saat akan belajar tentunya di awal dengan mengabsensi. Kita klik
attendee atau yang di sini klik kita tambahkan. Jika sudah, di sini bisa kita klik absen seperti itu. Kemudian deskripsinya bisa kita berikan, silakan lakukan absensi secara tepat waktu ya. Dan ingat, biar ini muncul deskripsinya, kita centang saja di sini. Ya. Untuk deskripsi mungkin tidak ada setting lain. Ini kita biarkan saja. Kita biarkan. Kemudian pembatasan akses juga tidak ada. Dan activity completion biarkan siswa dapat mencentang secara manual. Seperti itu. Ini biarkan. Kemudian masa kedaluarsanya seperti saya sampaikan di awal belum kita batasi. Dan ini bisa kita batasi. Tapi sekarang kita biarkan dulu karena baru mengawali dan supaya kegiatan ini bisa jalan. Seperti itu. Jika sudah, kita klik simpan dan kembali ke kursus. Ya. Jadi absensi sudah muncul di sini. Kemudian jika telah absensi, tentu kita akan menambahkan materi. Kita klik lagi di sini. Tambahkan materi, mungkin bisa berupa buku, file, atau folder. Ini bisa langsung berupa file umpamanya. Kita klik di sini. Lanjut kita tambahkan. Seperti ini. Mungkin ini bisa diisi materi bilangan pangkat gitu misalkan. Ini karena akan kita upload materi, deskripsi bisa dikosongkan. Kemudian kita cari file, kita upload file. Kita add di sini. Kita cari file. Kita upload a file di sini. Kita pilih ini. Terus kita pilih choose file. Kita cari di mana file yang telah kita simpan atau telah kita siapkan untuk mengisi kegiatan pembelajaran lewat online ini. Kita bisa buka mungkin di local disk di mana misalkan seperti ini. Tentunya file ini kita siapkan terlebih dahulu. Ya, ini materi. Kemudian kita bisa ambil umpama buku bilangan pangkat seperti itu. Kita bisa open. Ya, sudah. Shift S. Jika mau sama namanya biarkan kosong. Jika namanya mau dirubah lain misalkan silakan isi di sini. Jika sudah kita langsung upload this file. Kita klik di sini. Tunggu sebentar. Ya, sudah. Jadi file sudah terupload di sini sudah kelihatan namanya buku bilangan ya. Jika sudah tampilannya otomatis sudah kita biarkan saja biar tidak terlalu banyak editnya. Pengaturan modul tunjukkan pada halaman kursus. Kemudian pembatasan akses ini kita perlukan. Jadi kita pembatasannya maksudnya ada caranya kita klik tambahkan pembatasan.
Kita cari activity completion. Ini maksudnya materi ini bisa dibuka oleh siswa jika telah absen, seperti itu. Jika telah absen, maka siswa bisa mempelajari. Dan jika siswa belum absen, maka menu ini tidak bisa diklik oleh siswa. Demikian juga activity completion-nya, kita klik di bawah sini. Jadi kita pilih yang di bawah. Show activity as complete when conditional are met. Jadi jika siswa diwajibkan telah membaca materi atau download materi ini. Jadi perbedaannya dengan yang di atas, pembatasan akses ini maksudnya materi bisa dibuka atau dipelajari setelah absen. Dan setelah dan materi ini wajib diklik terlebih dahulu. Artinya wajib dipelajari baru bisa ke tahapan berikutnya. Yang di atas merujuk ke kegiatan sebelumnya. Yang di bawah ini activity completion untuk syarat nanti kita buat pembatasan di setelahnya. Seperti itu. Jadi yang di atas pilih activity completion, ini absen, biar dia ngabsen terlebih dahulu. Sedangkan di activity completion yang di bawahnya, siswa diwajibkan mengikuti activity ini atau kegiatan di file materi ini. Jika sudah, kita langsung simpan dan kembali ke kursus. Sudah. Ya. Jadi ini tidak tersedia kecuali telah mengisi atau kegiatan absen telah dilewati, telah komplit, seperti itu. Sekarang jika telah ada absensi siswa belajar, tentunya kita perlu mengadakan penilaian. Jadi penilaiannya bisa tugas, bisa berupa kuis. Tetapi untuk kali ini saya akan cobakan bagaimana kita memberikan kuis. Kuis seperti ini. Kalau kita memberikan tugas, silakan klik assignment atau penugasan. Kita akan klik kuis seperti ini. Kita tambahkan. Ya. Kenapa kita pilihkan kuis? Itu tujuannya agar bisa nanti men-setting kuisnya, ada pilihan isian singkat, ada pilihan ganda atau multiple choice. Jadi kita akan setting kuisnya multiple choice atau pilihan ganda. Itu tujuannya apa? Tujuannya agar ketika siswa menjawab dan langsung bisa dikoreksi. Seperti itu. Jika kita memberikan tugas atau penilaian secara esai atau uraian, tentunya kita wajib menilai, memberikan nilai secara manual, dalam artian kita menilai. Sedangkan jika pilihan ganda, tentu bisa akan terkoreksi dan memberikan nilai secara langsung. Jadi di awal kita setting agar siswa langsung mendapatkan nilai, langsung mendapatkan koreksi sehingga bisa ke tahapan berikutnya, seperti itu. Mungkin namanya penilaian harian 1 gitu, misalkan bilangan pangkat, seperti itu. Deskripsinya bisa diisi. Nanti silakan kerjakan dengan baik atau dengan tepat. Kita tampilkan. Untuk timingnya kita bisa atur ini kapan umpamanya mau diaktifkan. Sama untuk di awal mungkin kita
tidak perlu isi ini. Kenapa? Tujuannya biar program ini bisa jalan, dalam artian siswa baru pertama kali menggunakan ini, biar tidak ada pembatasan terlalu rumit. Akan tetapi pembatasan tetap kita berikan di beberapa poin penting, misalkan seperti time limit. Artinya siswa hanya bisa mengerjakan dalam waktu ini saja, kita klik aktifkan. Seperti ini, misalkan dikerjakan dalam waktu 60 menit seperti itu. Dan when time expired, kita bisa biarkan open attempt are submitted automatically. Kita bisa biarkan nilainya kita tentu perlu isi, mungkin tetap tanpa kategori, mungkin ini kita bisa 7,5 seperti itu. Percobaannya kita kasih kesempatan sekali saja. Nah, seperti itu. Sekali mereka mengerjakan penilaian. Layoutnya kita biarkan, maksudnya ini setiap halaman satu pertanyaan, kita biarkan aja settingan defaultnya. Question, behavior biarkan. Review option, ini juga bisa kita biarkan saja. Tampilannya no image, desimal 2 silakan. Kemudian ini tidak terlalu kita batasi. Mungkin kita langsung ke pembatasan akses. Kita tambahkan pembatasannya. Ini tujuannya kita pilih dulu activity completion. Itu tujuannya setelah tahapan absen, siswa mempelajari materi kemudian memberikan jawaban atau menjawab soal. Kita pilih absen tadi ke materi, sekarang ke materi. Artinya setelah siswa belajar materi lah baru siswa bisa mengikuti ujian ini. Seperti itu. Kemudian sama activity completion di bawahnya kita langsung show activity as complete ya. Jadi jika seperti ini, jika kita nanti setting pilihan ganda, tentu siswa bisa membuka, kemudian siswa mendapatkan hasilnya seperti itu. Kita klik aja. Jadi jika siswa sudah membuka dan mendapatkan hasilnya, jadi kita izinkan dia lanjut seperti itu. Atau mau ditambah sesuai dengan standar KKM, kita klik yang ini. Jadi jika KKM tercapai baru dia bisa lanjut, itu bisa kita isi. Seperti itu. Nah, kita lihat settingnya, kita ulang kembali. Dari atas penamaannya seperti ini. Nah. Kemudian karena ini bersifatnya penilaian harian, kita bisa setting awalnya kapan, akhirnya bisa. Dibiarkan pun untuk pembuatan pertama kali silakan. Tetapi ini bukan berarti untuk kedepannya siswa bebas mengerjakan penilaian, bukan. Jadi kedepannya kita setting kapan siswa bisa mengerjakan, kapan berakhir. Cuma ini dibiarkan karena kita baru mengawali, seperti itu. Jadi maksudnya biar siswa tidak kagok dia dengan sistem di LMS model ini. Seperti itu. Tapi kedepannya tetap kita akan setting kapan bisa mulai, kapan harus berakhir. Jika sudah, kita bisa simpan dan kembali ke kursus. Tunggu sebentar. Jika sudah seperti ini tampilannya sudah, ini kelasnya, kursusnya 10 PH4 Matematika. Ingat untuk mencoba. Ada pengumuman, kemudian ini KD-nya. Kita baru buat absen. Ini materi.
Kemudian ini penilaiannya. Itu di sini masih terbatas, tidak tersedia kecuali aktiviti bilangan telah terkomplit. Ya, kemudian silakan dikerjakan dengan baik. Ini suruhannya, deskripsinya. Seperti itu. Kemudian apa isi penilaiannya jika kita buka, kita klik di sini, ya. Barulah kita akan mengisi kuisnya, edit quiz. Jadi yang saya buat ini belumlah sampai membuat quiz. Jadi baru membuat pendahuluan dari kuisnya saja. Akan saya lanjutkan pada tutorial berikutnya bagaimana membuat quiz. Sekarang kita back to course dulu. Udah seperti itu. Sekarang misalkan ada pertanyaan, apakah dari KD bilangan pangkat, bentuk akar, dan logaritma hanya segini pembelajarannya? Apakah bisa satu kali pertemuan? Tentu tidak. Ya, jika tidak, bisa satu KD ini dilakukan beberapa kali pertemuan. Nah, misalkan kalau lebih dari satu pertemuan, ini absensi bisa kita edit. Mungkin diisi absensi, atau bisa dirubah dulu namanya, pertemuan ke-1 wajib absensi, seperti itu misalkan. Nah, jika kita KD ini lebih dari satu kali pertemuan, bisa kita tambahkan lagi. Tambahkan absensi, artinya pertemuan berikutnya langsung dia mengabsen. Misalkan pertemuan kedua. Pertemuan kedua absen lagi gitu misalkan. Pertemuan kedua absen, deskripsinya bisa kita isi. Nah, silakan absen tepat waktu gitu misalkan. Ya, karena kita setelah seperti ini, maka kita akan bisa mengabsen. Jika telah mengabsen, mungkin kita boleh tambahkan pembatasan. Artinya pembatasannya di sini activity completion-nya, siswa bisa mengabsen ke pertemuan kedua jika telah melakukan penilaian harian 1, seperti itu. Nah, sedangkan yang di bawah di sini activity completion di bawahnya biarkan saja. Siswa dapat secara manual memberikan centang pada checkbox-nya, seperti itu. Kita sudah simpan, kembali ke kursus. Sudah seperti ini. Jadi 1 KD ini pertemuan ke-1. Ada materi, ada penilaian, ada pertemuan kedua. Bisa disamakan penulisannya, pertemuan kedua. Seperti itu. Di bawahnya tentu tambahkan materi lagi, bisa tambahkan penilaian lagi. Sifatnya penilaian harian. Seperti itu. Sudah. Jadi silakan Ibu Bapak dulu coba login. Kemudian setelah login bisa membuat kursus atau kelas. Kemudian bisa membuat pengumuman. Kemudian bisa membuat absensi, mengisi materi, dan membuat awalan atau pendahuluan dari penilaian. Tentu isi penilaiannya pada tutorial berikutnya akan saya lengkapi. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan Ibu Bapak bisa segera login, segera membuat kursus, dan bisa segera mengisi absensi, materi, dan penilaian. Terima kasih.